Halo semuanya, kembali lagi sama saya Billy Remia dari SMK 4 Bandung. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sintaks error, runtime error, dan juga variabel. Jadi langsung aja yang pertama sintaks error. Apa sih sintaks error? Jadi sintaks error itu biasanya terjadi karena kesalahan penulisan atau typo. Jadi misalnya nih, kita lagi ngoding buru-buru public class. S-nya kelebihan 1. Terus pas kita compile baru itu ketahuan ada sintaks errornya. Nah, sekarang kita bikin cobain error. Terus public static void. Voidnya kan harusnya kecil semua harusnya. Nah, ini kita pakai huruf besar 1. Nanti pas kita compile nanti baru ketahuan errornya. Namanya sintaks error yang tadi. Misalnya ini langsung aja ya. System out print ln macam-macam error. Tutup lagi. Oke. Salah. Nah, save error.java ininya seperti Java, langsung save. Baru kita compile nih, cobain ya. Didik sekolah. Ini yang disebut sintaks error kayak gini. Jadi pas kita compile java error.java. Nah, pas di compile tuh dia langsung membaca ada error. Tuh, ada 3 error. Yang pertama di public class karena f-nya kita kelebihan 1 ya tadi ya. Lalu ada di void. Voidnya harusnya voidnya kecil. Terus ada sini terakhir nih. Apa nih? Yang saya juga tiba-tiba nggak tahu ada error. Nih. Error apanya? Nah, kita coba satu-satu ya. Dari ini S-nya kelebihan 1. Hapus. Ini voidnya harusnya harus kecil. Oke. Coba lagi. Errornya 1 nih. System out print ln. Oh, ini kurang T kan. Jadi kalau kita salah nulis tuh pasti keluar itunya. Apa nih? Salah. Nah, ini aja. Kita coba lagi. Nah, kalau udah benar, dia langsung kembali lagi ke sini ya. Jadi langsung ke sini lagi, nggak ada tulisan error lagi. Nah, baru ini bisa dijalanin programnya. Nah, macam-macam error. Nah, sekarang kita akan nyoba belajar tentang runtime error. Runtime error terjadi dikarenakan struktur yang tidak logis. Jadi program yang kita buat itu logikanya nggak dapet gitu, sama komputernya nggak dapet logikanya. Misalnya kita tulisannya char nih, char kan biasanya huruf-huruf ya. Nah, kita tulisannya sini angka. Nah, nanti kalau di compile kebaca sama komputernya, tapi pas kita jalanin programnya jadi error. Nah, itu namanya baru apa namanya? Runtime error. Terus kita tutup. Nah, save. Coba kita compile ya. Java error.java. Kalau pas kita compile mah oke-oke aja. Pas kita running tapi nah, dia kebacanya apa nih? Nggak tahu nih, apa tanda panah gitu ke bawah sama ke atas. Jadi ini yang namanya runtime error. Jadi kita ngasih programnya, ngasih logikanya nggak jelas gitu. Nah, udah gitu, sekarang kita belajar variabel.
Variabel itu apa sih? Jadi variabel merupakan tempat menyimpan sebuah data. Jadi kita langsung aja latihannya, cobain tutorialnya gini nih. Kita ngoding, biasanya tuh variabel tuh buat penjumlahan, buat pengurangan bisa, apapun juga bisa pakai variabel. Jadi kayak menggantikan data tersebut. Kan kalau datanya banyak jadi susah, ngodingnya juga capek. Ini variabel. Nih, coba gini. Yang tadi saya contohin juga itu merupakan salah satu variabel. Waktu yang error tadi itu kan char A sama dengan berapa? Itu juga merupakan salah satu variabel. Ini seperti biasa, pertamanya gini. Nah, ini baru kita deklarasiin variabelnya. Jadi, tulis dulu yang cara menuliskan variabel pada pemrograman Java itu. Yang pertama, tulisin dulu tipe datanya. Nah, baru nama variabelnya, misalnya A. Baru kita masukin datanya, misalnya A-nya tuh 50. Tutup. Terus kita masukin variabel yang kedua, misalnya masukin juga tadi seperti yang pertama ya, tipe datanya dulu, baru variabelnya, baru kasih data, misalnya 35. Tutup. Nah, dengan ini baru gampang kita bikinnya. Misalnya nih, kita mau bikin kayak gini. System out println dalam kurung hasil jumlah, hasil pertambahan variabel A dan B adalah. Nah, baru kita masukin nih di sininya. Pertama, kalau mau ngeluarin datanya kita harus kasih tanda tambah dulu ya gini. Jadi tinggal A plus B. Udah gitu ditutup. Nah, ini dikurungin ya, biar lebih jelas. Nah, ini oke, baru kita tutup programnya. Nah, mari kita cobain jalanin ya. Oh ya, save dulu namanya variabel misalnya. Variable.java. Oh, files. Baru save. Nah, sama kita lihat dulu, kita compile dulu biar kita tahu ada sintaks error nggak sih yang tadi kita pelajarin. CD sekolah. Baru kita compile java c variable.java. Nggak ada error ya, jadi nggak ada sintaks error. Tapi nggak tahu nih ada runtime error nggak. Jadi kita coba jalanin programnya langsung java variable. Ternyata nggak ada. Berarti benar kan? Nih, 50 tambah 35 sama dengan 85. Jadi kita nggak usah tulis ini nih, tulis di ininya 50 plus 35. Jadi kita tinggal tulis A plus B sama dengan, nanti dia namain sendiri. Jadi gitulah fungsi variabel. Ya, sekian penjelasan dari saya hari ini tentang sintaks error, runtime error, dan variabel. Jadi semoga bermanfaat dan tetap belajar.